Apa itu Pak? Puasa ngebleng. Oh, itu puasanya gimana itu modelnya Pak? Oh gitu, jadi tidak makan sehari semalam gitu. Luar biasa ini. Ya, jadi ternyata ya ada yang melebihi syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu makanya ya. Ya. Jadi ternyata gini Pak, pelajarannya apa coba? Ya, pelajarannya apa? Ternyata kalau keluar tidak sesuai aturannya Al-Quran dan Sunnah, itu lebih capek. Lah iya toh Jibril tadi ada yang puasa sehari semalam. Loh di Islam itu puasa itu cuma dari kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, dari apa? Terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat ibu bapak? Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita hingga di sore hari ini menjelang malam ini. Allah masih izinkan kita, Allah masih ridhoi kita untuk kembali rawuh, kembali hadir, kembali duduk di majelis ilmu yang dimana mungkin di sore hari ini masyaqqahnya lebih besar daripada minggu yang lalu, atau sama terus Pak? Masyaqqah itu ujiannya gitu ya, udan terus sih. Ya, hujan terus gitu ya, setiap berangkat udan ini kan, berarti kan ujiannya lebih gitu ya. Nah, saat ujian itu lebih ya, saat dimana Allah itu memberikan ujian kepada kita, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah, rawuh dan hadir di majelis ilmu. Ini sebuah kenikmatan yang cukup besar yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya sholawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini ibaratnya loncat ini Ibu Bapak nggih. Ya karena memang momennya bentar lagi Ramadan gitu ya. Yang minimal ya punya sangu lah ya. Minimal punya sangu. Mau ketemu bulan Ramadan enggak punya sangu ini ya. Menghadapi bulan Ramadan apa terkhusus bertemu dengan syariat puasa nanti, yang dimana mungkin kita akan melewati kurang lebih 29 hari atau 30 hari ya, itu tergantung nanti ya Ibu, karena bisa 29 bisa 30. Okay. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim, kita membaca berkenaan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitabus siyam ya, siyam,
kitab berkenaan dengan puasa, ya. Apa pengertian puasa? Tirasi al-musannif rahimahullahu ta'ala ta'rifu shaumi lughatan al-imsaku. Puasa itu artinya menahan. Itu ya. Itu secara bahasa, tapi memang makna secara bahasa itu lebih luas daripada makna secara istilah. Ibaratnya kalau terminologi secara bahasa gitu ya, itu lebih luas dibandingkan apa? Secara istilah. Sekarang gini, Pak. Menahan kentut itu puasa bukan, Pak? Puasa. Ya, menahan kentut itu puasa. Menahan rindu sama cucu puasa bukan, Pak Bu? Puasa. Ya, karena kenapa? Al-imsak. Ya, saumi itu, siam itu maknanya al-imsak. Ya, tapi secara bahasa, apapun yang menahan berarti namanya puasa. Ya gitu saja. Ya, menahan kentut itu puasa, menahan rindu itu puasa, menahan lapar puasa. Ya. Tapi secara istilah, secara syariat, secara hukum fikih, puasa punya makna tersendiri, punya pengertian tersendiri yang maknanya beda dengan makna bahasa. Kan gitu. Ya, makanya contoh kayak misalkan di sholat. Di sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Ya, berarti apa? Robbik firli, ngangkat tangan itu juga sholat. Gitu. Karena itu makna secara bahasa, maknanya lebih luas daripada makna secara istilah. Ya. Nah, kalau secara istilah, secara syariat apa puasa itu? Ya, dirasa al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya, adapun secara syariat itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari segala sesuatu pembatal puasa. Ya, menahan syahwat perut, menahan syahwat kemaluan, menahan syahwat lisan, ya. Kemudian apalagi? Menahan rasa lapar, itu semuanya puasa. Jadi menahan semuanya. Jadi menahan dari segala sesuatu pembatal puasa. Al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri. Pertanyaannya, ya, menahannya dari kapan, Ustaz? Ya, nek menahan full 24 jam ya ngelih banget. Itu ya, kan ada itu biasanya puasa apa, Pak Bu, itu ya? 40 dino apa itu? Mutih apa gitu ya. Apa itu, Pak? Puasa ngebleng. Oh, itu puasanya gimana itu modelnya, Pak? Oh gitu, jadi tidak makan sehari semalam gitu. Luar biasa ini. Ya, jadi ternyata ya ada yang melebihi syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu makanya ya. Ya. Jadi ternyata gini, Pak, pelajarannya apa coba? Ya, pelajarannya apa? Ternyata kalau keluar tidak sesuai aturannya Al-Quran dan Sunnah, itu lebih capek. Lah iya toh, Jibril tadi ada yang puasa sehari semalam. Loh, di Islam itu puasa itu cuma dari kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, dari apa? Terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lah makanya kalau puasa di gemblek apa nama, Pak? Puasa apa yang gembleng gitu ya? Gembleng itu. Lah puasa sehari semalam, ya, enggak makan, enggak minum. Ya. Makanya apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat itu capek. Nah, gitu ya. Orang Islam itu ngaturnya gampang. Posone gol saka terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu lebih enak. Makanya kalau puasa-puasa yang modelnya model apa ya? Gembleng tadi gitu ya, Pak ya. Puasa sehari satu hari satu malam, nggak makan gitu ya. Ngelih, ngelak, lengkap itu. Ya, maka dia insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
menahan syahwat perut, menahan syahwat kemaluan, menahan syahwat lisan. Nah itu juga dijaga Pak Bu. Ojo poso gara-gara ngelih, yolah nek daripada ngelih mending dongeng bae Jo. Itu ya, dongeng nggak jadi dongeng kisah apa namanya kisah yang menarik, tapi malah apa gunjing orang lain, nggak jadi. Lah puasa itu apa kalau kata para ulama? Al imsaku anis syahwatil batni, menahan dari syahwat perut, ya, menahan dari syahwat kemaluan, menahan dari syahwat lisan, ya. Kemudian menahan apa? Syahwat-syahwat yang lain harus ditahan. Nah, ini namanya menahan. Al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Dengan niat yang khusus. Ya, puasa ini niatnya khusus Pak Bu. Ya, kalau puasanya ternyata puasa wajib, maka niatnya dari malam hari. Ya, tapi kalau niatnya puasa sunnah diperbolehkan sampai sebelum zawal. Sebelum zawal itu sebelum apa? Sebelum matahari menggeser ke arah barat. Ya, sebelum zuhur itu minimal. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau puasa Senin Kemis gitu ya, puasa Senin Kemis, ternyata pagi enggak sahur, jam 8 ya enggak makan, enggak melakukan pembatal puasa, enggak berhubungan suami istri, tidak memasukkan sesuatu ke dalam manfaat maftuh ya, kayak telinga gitu ya, dan lain sebagainya, nanti kita jelaskan ya. Ternyata enggak melakukan itu, ternyata enggak makan sampai bentar lagi zuhur. Lah nek kayak gitu ning niat puasa sisan bae lah. Ah itu enggak apa-apa. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak bisa. Harus dari malam hari sudah niat puasa. Itu. Jadi pada isya atau apa? Setelah berbuka. Nanti langsung boleh. Biasanya kalau masyarakat kita niatnya gimana? Nawaitu. Ah itu niatnya. Itu kalau niatnya dilafatkan. Kalau nggak dilafatkan ya sudah niat seperti biasa. Saya niat puasa Ramadan gitu. Itu saja cukup gitu ya. Ini beda. Jadi dengan puasa ini memiliki niat yang khusus ya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Oke, tadi pengertian puasa secara bahasa, kemudian pengertian puasa secara syariat. Sekarang ada enggak dalil wajib puasa itu? Ya, dalil wajib puasa ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Memang puasa ini memang bisa dilakukan, bisa dilaksanakan hanya orang-orang beriman, Pak. Orang tidak beriman nggak bisa puasa. Makanya panggilannya adalah wahai orang-orang beriman. Ya, karena yang bisa melaksanakan puasa itu hanya orang-orang beriman. Dia yang siap sabar, dia yang siap menahan lapar, ya. Ya misalkan lagi puasa, ujuk-ujuk istrinya orang puasa, masak cuwi karo pete, ya enak banget, ya. Dan kayak kita batal sisan menghargai istri, ya. Tapi orang beriman memang harus tahan. Makanya panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumussyiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apa? Telah dituliskan kepada kalian syariat yang bernama puasa, sebagaimana telah dituliskan kepada orang-orang sebelum kalian. Maknanya apa? Bahwasanya puasa itu bukan syariatnya Nabi Muhammad saja, tapi juga syariatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya bahkan ada satu syariat yang sampai hari ini kita kerjakan, ada namanya puasa Daud. Puasa Daud itu dikerjakan siapa? Nabi Daud. Itu maknanya apa? Puasa dari dulu sudah ada.
Makanya nanti dalam syariat Islam ada syariat-syariat yang dimana dikhususkan untuk umatnya Nabi, tapi ada syariat-syariat yang dimana dikhususkan untuk seluruh umat, umatnya para anbiya. Ya, salah satunya adalah puasa. Puasa ini tidak dikhususkan untuk umatnya Rasulullah SAW saja, tapi juga dikhususkan oleh untuk umat-umat selain umatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oke. Ustaz, kan itu enggak ada kata perintahnya itu. Kan bukan kata perintahnya nggih, Pak nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana Ustaz kata perintahnya? Kan enggak ada kata perintahnya. Ya, kalimatnya cuma wahai orang-orang beriman, ya telah dituliskan kepada kalian syariat yang bernama puasa. Ya, sebagaimana telah kami tuliskan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mana kalimat perintahnya, Pak? Berarti kalau gitu puasa tidak wajib. Kan ada kalimat perintahnya enggak tadi terjemahannya? Wahai orang-orang beriman, telah dituliskan kepada kalian syariat, yaitu syariat puasa. Kan tidak ada perintahnya. Ya, karena tidak ada kalimat perintahnya, ya. Kalau nanti ketika kita mencari kalimat perintahnya itu, kata para ulama usul fikih, ketika kita mendapatkan kalimat kutiba atau kataba di dalam Al-Qur'anul Karim, itu maknanya adalah wajib. Nah, gitu. Kutiba, gitu berarti maknanya wajib. Itu walaupun tidak bentuknya kata perintah, seperti itu, Pak. Ya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tadi pengertiannya sudah, kemudian secara bahasa sudah, secara istilah sudah, dalilnya sudah, gitu ya. Kemudian kapan puasa ini disyariatkan? Ya, kapan puasa ini disyariatkan? Qala al-musannif rahimahullahu taala furidha fis sanati tsaniyah minal hijrah. Jadi puasa ini ya itu disyariatkan, ditetapkan pada tahun kedua, ya, pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah pada bulan Sya'ban di setengah kedua. Ya, jadi saya ulangi Abu ya, kapan? Di tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, ya, pada bulan Sya'ban di setengah kedua. Jadi di 15 hari kedua. Nah, ini kalau misalkan kita pengen tahu kapan syariat puasa itu ditetapkan, gitu ya, dituliskan, gitu ya, maka kita sebutkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Kenapa? Karena selama 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak ada hukum fikih. Tidak ada hukum-hukum fikih yang disyariatkan. Sholat, zakat, puasa, haji, semuanya turun setelah Nabi itu pindah ke Madinah. Jadi gini Pak, 13 tahun, okay? 13 tahun itu di Mekah. Selama 13 tahun ini Bapak Ibu, tidak ada satupun hukum fikih yang disyariatkan. Sholat, puasa, zakat, itu tidak ada. Infak, tidak ada. Terus selama 1 tahun itu apa? Selama 13 tahun itu ngapain Ustaz? Ya, selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada sahabatnya tentang akidah, tentang keyakinan. Ya, tentang keyakinan. Selama 13 tahun cuma ngurusi keyakinan, Pak Bu. Makanya jangan kaget kalau para sahabat itu diperintahkan zakat, ya langsung zakat. Sholat, ya langsung sholat. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Ya, kalau sahabat diperintahkan jihad, ya langsung jihad. Ya, kalau kita kan enggak, wah kepiye aku iki. Ya, misalkan pemerintah Indonesia ini kemudian memberikan undang-undang
ya warga Indonesia boleh membantu rakyat Palestina misalkan kan gitu. Ya, wah kok iki anakku mau tak tinggal karo sapa iki? Bojoku ditinggal. Lah para sahabat itu enggak kayak gitu. Kenapa? Karena 13 tahun sudah ditempa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang namanya keyakinan. Rasulullah bilang, hari ini siapa yang mau ngasih infak? Buat siapa? Untuk persiapan perang Badar. Para sahabat tidak nunggu, ya langsung dikeluarkan harta yang ia miliki. Itulah bedanya orang yang beribadah dengan keyakinan dengan orang yang beribadah tanpa keyakinan. Itu makanya apa, puasa ini tidak disyariatkan waktu di Mekah. Kenapa nggak disyariatkan di Mekah? Karena tidak memiliki keyakinan. Itu makanya jangan kaget kalau kita hari ini banyak ngaji, ya duduk di majelis ilmunya sering tapi ngamalnya sidik. Lah kenapa? Karena kita tidak punya keyakinan. Kita mau misalkan mau puasa itu nggak punya keyakinan. Puasa gue diet, ya puasa gue ngurangi benora ngetokna beras. Nah itu kan masalahnya Pak Bu. Ya, masalah kita di situ. Kita sering ngaji, tapi amalnya kita sedikit. Saya itu kemarin waktu ketemu sama pengajian Ustadz Jazil itu Pak ya. Ustadz Jazil di mana? Di Asidik itu. Saya cuma tanya, Ustadz, apa namanya? Apa konsep atau keyakinan yang senantiasa Ustadz pegang? Terus beliau bilang, konsepnya orang bodoh itu simpel, Ustaz. Saya kan gitu. Konsepnya orang bodoh itu simpel. Ngelmu ngamal. Ya, itu konsepnya. Ya, kalau kita kan hari ini ya, ngelmu, wis ngaji, sergap ngaji, kalau ngamal, lah nggak usah tak pikir-pikir gitu ya. Maka jangan kaget ya, jangan kaget ternyata apa? Kita sering ngaji tapi apa? Imannya tidak bertambah. Karena ketika kita ngaji, keyakinan kita kurang, sama keyakinan sama Allah kurang. Ya, mau zakat, mau puasa, mau haji itu mikir-mikir 1000% dulu itu. Ya, inilah bedanya para sahabat dengan kita. Nah ini para sahabat ini selama 13 tahun ditempa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang namanya keyakinan. Sholat, zakat, puasa, haji, syariat itu turun setelah para sahabat pindah ke hijrah ke Madinah. Selama di Mekah sudah diuji saja dengan yang namanya keyakinan. Yakin tidak sama Allah, siapa yang memberikan rezeki, keluarganya Sumayyah, keluarganya Ammar bin Yasir. Itu kan diuji dengan yang namanya keyakinan. Ya, disiksa, bagaimana keyakinannya sama Allah. Bilal bin Rabah bagaimana mengajarkan kepada kita, ditindihi batu di dadanya Pak Bu. Ya, batu di sana itu rata-rata, kalau di sini batu warnanya hitam Pak Bu ya. Kalau batu di sana itu mengikuti warna pasir biasanya. Itu. Kalau pasirnya coklat, batunya ya coklat. Ya, batunya coklat, dan itu batu itu kalau di padang pasir, di pegunungan luar biasa. Batu itu ngelinding kayak biasa, angin itu ngelinding udah biasa itu. Ya. Itu kalau di pegunungan Arab itu seperti itu. Lah ini seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat Bilal bin Rabah mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita junjung tinggi. Ditaruh apa? Ditaruh batu semua gede itu, taruh di dadanya, ya, cuman bisa bilang apa? Ahad. 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 Ya. Kalau kita hari ini ndak apa. Iwes lanyo ngapura lah. Nyuntak melu agawane ri kafe ora apa-apa. Bismillah. Ya, ini perbedaan antara para sahabat dengan kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu waqad sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tis'a Ramadanat. Jadi Nabi itu setelah disyariatkan puasa, ya Nabi itu puasa hanya 9 kali Ramadan. Ya, Nabi itu puasa hanya 9 kali Ramadan. Ya, kemudian kulluha nawaqis. Dari 9 kali itu Nabi itu puasanya rata-rata 29 hari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang, nah ini salah satu kaidah di jumhur ya. Nanti kalau yang menggunakan hisab memang beda lagi. Kalau menggunakan hilal, ini salah satu pertanda bahwasanya Nabi itu rata-rata menggunakan hilal, yaitu menggunakan apa? Menggunakan ukuran hilal gitu. Kalau hisab kan rata-rata pas 30 ya Pak ya. Pas 30. Kalau ini enggak. Ini Nabi itu disebutkan oleh para ulama kulluha nawaqis, maknanya apa?
tis'atan wa ishrina yauman. Rata-rata Nabi itu dari 9 kali puasa, itu 8 kali itu puasanya 29 hari semua. Yang 1 hari itu baru 30 hari. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita sudah melewati apa ya? Pengertiannya sudah, dalilnya sudah, dan kapan ditetapkannya sudah. Itu ya, Nabi puasanya itu apa, ditetapkan syariat puasa itu pada pada tahun kedua setelah hijrah ya. Kemudian pada bulan Sya'ban di setengah yang kedua. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah puasa diwajibkan itu pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan ke-9 dari tanggalan Hijriah. Ya, bisa hafal ya Pak ya, urut ya Pak ya? Belum Pak? Waduh, belum hafal ya Pak? Saya urutkan pelan-pelan Pak. Ya, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ibaratnya gimana ya cara ngitungnya ya? Punya gini Pak Bu hitungannya. Ada 3 saudara kembar. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 6. Ya, 6 ini. Sudah 6 ya. Nanti tinggal ditambahi Muharram, Safar. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, nanti dia tolong dihafalkan itu. Ya, nanti karena emang ini saya pernah bilang ke Bapak Ibu sudah pernah ngecek belum di HP? Ya, kelahiran Bapak Ibu kapan itu Hijriahnya? Nah, itu dia dicek Bapak. Saya bisa ngecek. Coba Bapak lahirnya berapa Pak? Lahirnya tanggal berapa Pak? Itunya Masehinya. Masehinya tanggal 9. Bulan apa Pak? Agustus G. Tahunnya Pak? Oke. Langsung muncul Hijriahnya nih Pak. Iya, Hijriahnya itu tanggal berapa? 8 ya Pak ya? Tanggal 9 bulan 8. Berarti tanggal 2 Sya'ban Pak. Tanggal 2 Sya'ban 1381. Harinya hari Selasa. Kamis ya? Kamis paling. Benar Pak. Oh, ngapunten. Oh, di Januari Astagfirullahaladzim. April, Juni, Juli, Agustus. Oh ini Pak, iya, tanggal 8 hari Kamis betul. Hari Kamis berarti 8 Rabiul Awal Pak. Ya, 8 Rabiul Awal ya 1382. Nah, itu tanggal lahirnya beliau. Nanti Bapak tinggal dicek saja. Ya, itu nanti ada sendiri-sendiri tanggalnya. Minimal kita tahu lah. Ya, makanya nanti kalau sudah mesen itu Pak, apa namanya? Apa itu? Yang di kuburan itu apa namanya? Nisan itu kan? Nisannya ditulis saja menggunakan tanggal Masehi dan menggunakan tanggal Hijriah. Ya, jadi kalau mungkin tanggal Hijriah lebih barokah itu nanti. Ya, nanti pas sudah mesen apa nisannya, tanggalnya gitu, jangan takut ya Pak ya. Kita mesen nisan berarti ya mati ya. Iya, tanggal linisnya itu. Jadi Ramadan ini adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriah
ya, bulan Hijriyah. Kemudian wa huwa afdhalus syuhur, ya, kata al-musannif rahimahullahu taala, bulan Ramadan itu adalah sebaik-baik bulan dari 12 bulan yang ada. Wa summiya ramadhana qila, lagi disebutkan sama beliau, dinamakan bulan Ramadan. Qila, ada beberapa ulama berkata, dikatakan indama wada'al arabu asma asyuhur wafaqa hadha syahru syiddatal har. Jadi ketika orang-orang Arab ini menentukan, ya, di hari itu tuh dinamai dengan bulan Ramadan, itu ya, itu tepat dengan apa? Tepat dengan pada hari itu cuacanya itu cukup panas. Itu ya. Jadi ketika mau menetapkan namanya itu pada bulan itu namanya Ramadan, tepat sekali cuacanya itu cukup panas, ya. Maka apa? Dinamai dengan bulan Ramadan dari kalimat romdo. Itu Pak, nggih. Romdo. Ya, yaitu romdo artinya apa? Syiddatul har. Itu panasnya luar biasa. Sekarang panas banget ya, Pak ya? Lagi panas-panas ini malah. Ya, di Indonesia juga panas, apalagi kalau di Arab itu luar biasa panasnya. Ya, terus apa namanya, negara-negara atau negara-negara Arab yang sudah dijuluki panasnya, seperti kota Hadramaut. Itu kalau kita di sana Ramadan, subhanallah. Itu kalau mau lihat itu, Pak, biasanya kita pakai itu sampai beli kacamata apa itu yang radiasi matahari itu. Itu luar biasa panasnya. Ya, itu saking panasnya, apalagi di Sudan itu, Pak, luar biasa panasnya. Ya, baju itu disirami pakai air 5 menit sudah kering. Ya, itu berarti panasnya kayak apa itu? Ya, bahkan dulu kita kalau lagi masak-masak itu untuk persiapan buka itu kan dimulai dari ba'da zuhur itu. Ya, itu kita tidak disediakan dapur itu dari pihak kampus. Ya, masaknya di pinggir apa namanya? Di pinggir kelas gitu, bareng-bareng sama teman-teman nyiapkan di jadwal. Luar biasa gembrojos. Ya, itu sudah isinya cuma guyur-guyur air itu. Ya, ambil guyur air lagi, ngambil air lagi, saking panasnya. Ya, makanya disebutkan di sini apa? Ramadan itu maknanya syiddatul har. Ya, waqila, para ulama menyebutkan, ya, li'annahu yarmidu az-dzunub ay yahriquha. Jadi kenapa disebut dengan bulan Ramadan? Kata para ulama apa? Itu bulan di mana dosa-dosa diampuni. Ya, makanya saking panasnya dosa-dosanya pada luntur. Nah, gitu. Ini waktu-waktunya untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah bulan Ramadan waktunya buat istirahat. Pastikan Pak Bu, Ramadan itu nanti pas Syawal itu ya, itu benar-benar senang gitu ya. Bukan senang ketemu cucu, ya itu ya bahwa senang gitu ya. Bukan senang karena sudah selesai puasanya, bukan. Tapi betul-betul kayak rasanya senang. Wah, capek saya di Ramadan itu berhasil. Itu dibuat capek saja, ya, dicapekkan betul ya. Kalau mungkin tarawehnya diperpanjang gitu ya. Pak Kamal ini yang masih muda ini, ya itu mungkin di sini disediakan ada apa namanya taraweh malam itu ya, bapak-bapak bawa kursi satu-satu kan enggak apa-apa ya, bawa kursi satu-satu ditaruh di sini gitu kan ya, nanti lumayan buat tahajudan, enggak apa-apa imamnya berdiri, imamnya paling nom-nom juga banyak kok ya, lumayan 10 hari terakhir gitu ya. Ibu-ibu juga sekalian menyediakan kursi, Bu ya. Kalau enggak pakai kursi itu enggak apa-apa, Bu, itu. Itu enggak apa-apa sholat di situ. Wong ibu kalau enggak kuat tinggal nunggu kiri juga enggak apa-apa kok. Enggak, maksudnya ini contoh saja, Bu, contoh saja. Kalau bahkan sholat sunnah itu boleh tiduran kok, Bu. Ya, itu kan tarawih kan sunnah. Ibu enggak kuat, misalkan ibu enggak kuat tinggal gini saja. Sambil gerengan imamnya baca Quran. Ya, enggak masalah gitu loh. Waktunya malam hari itu waktunya untuk diforsir betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di malam-malam itu waktu-waktu di mana waktu mustajabah. Ya, coba yang doa dengan berdoa di malam-malam, wah senang sekali, Pak. Ya, senang sekali. Ya, walaupun sholat sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi malam hari itu akhirnya jadwal kita untuk menghabiskan waktu. Habis Isya. Makanya harus diatur ini Pak Bu. Ya, kalau saran saya makan ya itu jangan pada maghrib. Ya,
makan pada maghrib, wah itu udah capek banget itu biasanya. Yang ngantuk tarawehnya. Kecuali bapak ibu memang punya taraweh malam, jadwal taraweh malam, gitu ya. Jadi malam hari itu bisa diatur, misalkan jam 9 sampai jam 10 itu saya baca Quran misalkan, baca Quran. Nah setelah baca Quran berdiri untuk sholat. Ya, kalau memang tidak ada ini beli stan aja Pak Bu, beli stan sendiri taruh di rumah. Ya, nanti untuk dibaca Quran, baca Quran sendiri. Allahu Akbar sambil duduk, sambil baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, kan lumayan. Ya, dapat sholat, dapat baca Quran. Ya, daripada baca Quran kan tidak sholat. Ya, itu kan lengkap. Yang baca Quran dapat, ya, kemudian sholat juga dapat. Gitu. Nah ini waktunya untuk memforsir diri itu. Ustadz, saya sudah sepuh malahan itu Pak, harus itu. Ya, harus. Ya, itu kesempatan terbaik malahan menurut saya. Ya, saya itu kalau di rumah Bapak Ibu, ini adat kalau di kita, kalau di keluarga itu biasanya, jadi bapak itu setiap malam itu anak-anak pasti dibangunkan. Saya kalau setiap malam itu kalau ada di rumah semua, bapak itu keliling. Jadi bapak saya itu nanti keliling di rumah saya, langsung pergi tempatnya Mbah. Itu kalau setiap malam hari. Jadi malam hari itu nanti bapak membangunkan yang di rumah, dibangunkan semua, ayo bangun. Jam 11 itu dibangunkan. Kalau 10 hari Ramadan itu nggak boleh ada yang tidur. Terus nanti pergi ke tempatnya Mbah dibangunkan semua. Pak Le, Bule itu dibangunkan semua. Memang malam roh hari itu memang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah siang harinya. Ya, siang harinya memang untuk tidur memang. Ya, siang hari untuk udah ambil bantal tidur. Ya, untuk tidur biasanya kita maksimalkan tidur itu biasanya dari pagi sampai zuhur. Nanti habis itu zuhur langsung mulai lagi. Ya, mulai qiraatul Quran lagi, kajian lagi. Biasanya malah kajian-kajian itu memang enggak ada biasanya. Jadi kalau di Arab itu kajian-kajian sudah nggak ada. Isinya sholat, baca Quran, puasa, sholat, baca Quran, puasa, sholat, baca Quran, puasa. Ya, isinya itu saja yang diisi. Itu ya. Tapi alhamdulillah masih ada majelis ilmu ya. Memang malah di Ramadan itu malah tambah ramai ya kalau di Indonesia majelis ilmunya ya. Alhamdulillah ya. Kalau bisa ditambahi dengan sholatnya dan baca Qurannya itu lebih baik. Ya kalau tahun lalu belum hatam ya minimal besok hatam lah. Gitu ya. Kalau ke tahun lalu hatamnya sekali, besok ya hatamnya 2 kali. Ya, kalau kemarin hatamnya 2 kali, besok 3 kali gitu kan. Kalau kemarin 10 kali berarti besok 20 kali. Ya. Allahumma amin ya. Ya, kemudian selanjutnya ya. Sekarang berkenaan dengan hukum-hukum puasa. Ya, hukum-hukum puasa itu terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Ada yang namanya wajib. Jadi nggak semuanya puasa ini wajib Pak Bu ya. Ada yang puasa itu hukumnya wajib, ada yang puasa itu hukumnya sunnah, ada yang puasa itu hukumnya makruh, ada yang puasa hukumnya haram itu. Makanya tadi ada puasa apa tadi Pak? Gembleng. Apa? Ngebleng. Itu. Nggak tahu itu makruh apa haram. Ya, makanya ini ada puasa yang dia hukumnya wajib, ada puasa yang dia hukumnya sunnah, ada yang puasa hukumnya makruh, ada yang puasa hukumnya haram. Oke, dari yang pertama, puasa yang wajib apa saja? Yang pertama, puasa Ramadan. Ini tidak mesti wajib, ya. Nanti ada pembahasan sendiri yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja lah, nanti ada hukumannya. Ya. Yang kedua, shaumul qadha. Ya. Apa puasa qadha? Misalkan Ramadan ketinggalan karena ada uzur, maka mengqadha puasa Ramadan, mengqadhanya hukumnya wajib. Maka kalau seandainya tidak dikodok, maka dia harus membayar fidyah. Ya, nanti ada pembahasan sendiri siapa yang bayar fidyah, siapa yang mengkodok, dan siapa yang mengkodok dan bayar fidyah. Itu ada sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, puasa kafarah. Puasa kafarah itu seperti misalkan ada orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dia apa? Harus puasa kafarat 2 bulan berturut-turut. Nah, itu 2 bulan berturut-turut hukumnya apa? Wajib. Enggak boleh ya, enggak boleh sekali saja batal walaupun uzur gitu. Ya, kalau uzur harus membalani lagi dari awal gitu. Misalkan udah puasa 59 hari, pas 59 hari jatuh sakit. Ya.
batal, ngulangi dari awal. Itu namanya puasa kafaroh. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, puasa fil haji wal umroh. Ya, puasa ketika haji dan umroh. Ini sebagai pengganti dari apa? Dari menyembelih itu loh, biasanya itu loh Pak. Ada denda. Ya, itu hukumnya wajib. Kan puasa 7 hari ya. Puasa 7 hari, 3 hari di sana, 4 hari di Indonesia. Itu hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Yang kelima, ya, puasa ketika hendak melakukan sholat istisqa. Ya, puasa ketika hendak melakukan sholat istisqa kalau diperintahkan langsung dari pemimpin. Contoh, Presiden Indonesia, ya naudzubillah min dzalik, jangan Indonesia lah Pak. Misalkan negara lain, gitu ya, terjadi kekeringan, itu tidak hujan berbulan-bulan, itu ya. Kemudian dari pemimpin mengatakan tanggal 30 Muharram kita akan sholat, maka tanggal 29 seluruh umat, seluruh masyarakat harus puasa, hukumnya wajib. Ya, yang tidak melaksanakan nanti dapat hukuman dari imam. Ya, bisa diapakan nanti tidak tahu. Hukumnya wajib. Itu puasa istisqa. Yang terakhir, yang keenam, ya, puasa nazar. Ya, ini ibadahnya orang pelit ini, Pak. Ya, itu namanya nazar. Ya, saya kalau mobil saya kejual, kalau tanah saya kejual, saya puasa 3 hari, harus wajib. Ya, harus, tidak boleh tidak. Ya, apalagi bilangnya 3 hari berturut-turut, ternyata 3 harinya nggak berturut-turut, baleni dari awal. Gitu. Ini puasa nazar. Makanya nazar ini memang apa? Ibadahnya orang pelit itu ya. Makanya para ulama itu sangat menghindari yang namanya nazar. Tapi boleh Ustadz, boleh. Tapi hanya para ulama untuk menjaga apa ya? Menjaga yang namanya kewibawaan lah ya. Mau seorang alim puasanya apa ibadahnya kayak wong pelit ya. Kalau ya Allah, kalau saya ini gini, kok gitu, hitung-hitungan teman karo Allah, gitu ya. Allah saja tidak pernah hitung-hitungan kok, gitu ya. Kita kok hitung-hitungan sekali sama Allah. Mesti kudu anak kainnya disit, apa namanya, anak untungnya disit, gitu ya. Itu padahal kata para ulama disebutkan, ya, seorang muslim itu punya pegangan. Ada yang namanya modal, ada yang namanya untung. Orang muslim kan punya hitungan gitu Pak Bu ya. Kayak orang mau bisnis Pak Bu ya. Orang mau bisnis kan ada modal, ada untung. Lah bisa nggak dapat untung nggak punya modal? Yang ngimpi itu Pak Bu. Ya, gimana mau dapat untung nggak punya modal? Ya, wong contoh misalkan, Ustadz saya nggak punya modal. Ya, modal saya yang penting modal rairan duwe isin. Ya padha wae kuwi modal. Ya, kayak orang nggak punya malu kan kayak gitu tuh. Jualan nggak punya malu, misalkan jualkan barang orang yang penting ngoceh kan gitu, kayak sales kan kayak gitu ya. Saya nggak punya modal Ustaz. Itu modal ya, itu modal ya. Ya makanya orang kalau mau dapat untung dia harus modal, walaupun modalnya tadi sama. Ketika seorang muslim itu punya modal, punya namanya keuntungan. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, al-faraidu ya ra'sul mal. Ya, kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan itu modal. Modalnya itu apa? Sholat, zakat, puasa, itu modalnya. Ya, keuntungannya apa? Wan nawafilu ya huwar ribahu. Adapun amalan-amalan yang sunnah itu keuntungan. Makanya apa? Orang sudah cukup melakukan kewajiban, dia punya modal masuk surganya Allah. Tapi kalau pengen di surganya itu pangkatnya tinggi, harus punya yang namanya sunnah. Biar apa? Nanti derajatnya beda. Makanya misalkan ada bapak A, ada bapak B. Ya, bapak A bilang, halo Pak, jenengan nang pundi? Kula teng Jannatun Naim. Lah kok nang Jannatun Naim? Riyen aku gur salat tok ora tau salat sunnah. Nah, oh, ya. Makanya ada bapak A, ada bapak B misalkan. Ya, bapak A bilang, Pak jenengan nang pundi? Kula teng Jannatun Naim, dan jenengan nang pundi? Jannatul Firdaus, misalkan gitu. Ya. Maka kemudian ditanya, kenapa jenengan di Jannatun Naim?
dulu saya cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Itu modal saya dimasukkan dalam Jannatul Naim. Dan jenengan kenapa di Jannatul Firdaus? Karena saya dulu mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Makanya seorang muslim itu punya modal, punya yang namanya keuntungan. Modalnya itu amalan-amalan wajib, keuntungannya itu amalan-amalan sunnah. Ya, jangan mengerjakan amalan sunnah tapi enggak melakukan amalan wajib. Saya tak duha aja lah Ustaz, enggak usah sholat duhur. Ya, dia enggak bakal untung. Ya kan ibaratnya apa? Kalau mau untung kan harus punya modal, nggak akan untung. Itu ya, harus ada untung, harus ada apa? Harus ada modal dulu baru dapat keuntungan. Ustadz, saya tak milih puasa Senin Kamis saja lah, enggak puasa Ramadan. Ya, maka dia enggak untung. Kenapa? Karena dia enggak punya modal. Modalnya dia puasa Ramadan, puasa Senin Kamis itu keuntungan saja. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, mungkin yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Iya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penetapannya. Tapi jalan saja, sholat ada, tapi belum ada penetapannya bahwa sholat itu wajib. Nah, itu belum ada. Itu baru apa? Ibadah-ibadah sesuai tuntunannya Nabi saja. Oh, Nabi melakukan sholat, para sahabat ikut sholat. Nabi melakukan puasa, ikut puasa. Tapi nggak ada penetapan bahwa wajib ini harus diharuskan. Enggak. Kenapa? Karena takutnya mungkin ya, kalau kita lihat pelajaran dari para ulama, takutnya para sahabat belum siap dengan keyakinan. Ya, takutnya apa? Akhirnya apa? Pada mental. Enggak mau sholat karena enggak punya keyakinan. Seperti itu. Terus sekarang kita yang hidup di zaman untuk menanamkan keyakinan itu kalau menanamkan keyakinan sudah pasti. Yang pertama, kalau para sahabat dulu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kejadian-kejadian yang ada. Ya, kejadian Bilal bin Rabah, kejadian keluarga Ammar bin Yasir dan Sumayyah, ya, kemudian keluar kejadian para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di satu tempat. Itu kan kejadian, ya. Cuma tidak mungkin keyakinan itu muncul tanpa ada yang namanya pembelajaran. Para sahabat juga mendapatkan pembelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada buku khususnya memang. Ya, hari ini di akhir zaman memang ada buku khusus membahas tentang keyakinan, ya, agar keyakinan kita semakin matang, semakin yakin, ya. Karena kadang-kadang gini Pak Bu, ya, walaupun dari secara lahir, fitrahnya manusia itu punya Tuhan. Fitrahnya walaupun bahkan kadang-kadang orang yang tidak pernah ngaji saja kalau pas lagi sempit aja nyebutnya Allah. Bahkan orang kafir saja, ya, ketika misalnya kita sering dengar ya lagi di gereja gitu kan ada videonya itu gempa malah Allahu Akbar. Lah Yesus sedang dian gitu. Ya, kenapa nyebutnya malah Allahu Akbar? Lah Yesus sedang di gitu. Itu tadi fitrahnya manusia itu punya Tuhan dan Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya keyakinan itu harusnya pasti ada. Kadang-kadang keyakinan itu muncul ketika keadaannya darurat. Itu ya. Cuman kita kadang-kadang wis darurat wae malah orang yakin karo Allah, yakin karo dukun masalahnya. Ya. Itu masalahnya. Memang harus ada pembelajaran, ya. Hanya saja yang hari ini menjadi masalah di tengah masyarakat kita adalah yaitu pembelajaran akidah, pembelajaran keyakinan itu tidak dibawa menjadi ke arah penguatan hati, tapi menjadi ke arah peruncingan permasalahan. Itu yang terjadi hari ini. Jadi hari ini permasalahan akidah, permasalahan keyakinan, pembelajarannya adalah tidak pembelajaran yang menjadikan kita semakin yakin kepada Allah, tapi dibawa kepada peruncingan. Akidah saya dengan akidahmu beda, ya. Atau yang paling sering kita dengar, manhajmu sama manhajku beda. Lah ini menjadi masalah, ya. Itu. Jadi jangan, contoh seperti apa? Misalkan seperti ini Pak Bu. Allah bisa melihat, ya, Allah bisa mendengar,
Oke lah, di sana ada para ulama yang berbeda pendapat. Apakah Allah itu melihat dengan mata? Apa dengan apa? Allah mendengar dengan telinga? Wallahu a'lam. Tapi Allah itu disifati dengan Sami, Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Ya, harusnya orang yang mengajarkan itu lebih kepada arah bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat Sami, kalau kita mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki sifat Basir, maka jangan buat dosa lagi. Kan gitu arahnya, Pak Bu. Jangan malah arahnya diruncingkan. Ya, berarti saya memahaminya ini, saya memahaminya ini, berarti kamu beda. Saya sama kamu berarti bukan, kamu ahlu sunnah, ya kamu bukan ahlu sunnah. Arahnya ke arah situ, bukan kepada arah bahwasanya kalau Allah itu maha mendengar, kalau Allah itu maha melihat. Ya, berarti otomatisnya kita sebagai orang yang beriman jangan bermaksiat sama Allah. Kenapa? Kita ngomong buruk, Allah dengar. Ya, kita melihat sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak baik, Allah melihat. Arahnya ke situ. Ya, Allah maha perkasa. Ya, misalkan Allah maha perkasa, ya sudah, kalau seandainya ada kekuatan, ya ibaratnya di kacamata kita lebih kuat dari Allah, itu nggak ada. Sekuat-kuat, apalagi kuat-kuatnya manusia, nahnu du'afa wal fuqara, kan gitu. Apalagi manusia, sekuat-kuatnya manusia itu kayak apa sih, Abu? Wes tua, sedo, kan gitu dong. Ya, sekuat-kuatnya itu kalau sudah sepuh ya paling meninggal dunia. Ya, mau buat makar, sekuat-kuat makarnya Allah Subhanahu wa taala, sehebat-hebat membuat makar Allah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau seandainya ada yang buat makar, ya sudah, Allah tuh terbaik membuat makar. Manusia bisa mengusahakan apapun misalkan hari ini, ya biar kayak gini kayak gini kayak gini, tapi Allah cuma bilang kun, gak jadi. Ya udah, gak jadi. Mau kayak apapun usahanya. Ya, itu kalau kita meyakini bahwasanya Allah maha perkasa. Cuman hari ini kan kayak keyakinannya kita hilang semua, Bu. Keyakinan hilang semua. Tidak meyakini Allah itu Sami, tidak meyakini Allah Basir, tidak meyakini Allah Aziz, ya, tidak meyakini Allah Mutakabbir, ya, tidak meyakini Allah Al-Jabbar. Meyakini tidak kita hari ini? Allah itu Al-Jabbar. Ya, penguasa. Ya, penguasa langit dan penguasa bumi. Ya, lah hari ini misalkan ada pemerintah-pemerintah di seluruh antero bumi hari ini itu kan ya hanya Jabarul Ardi saja. Penguasa apa? Penguasa bumi saja. Bukan penguasa langit dan bumi, tapi Allah penguasa langit dan bumi. Makanya apa? Kata para ulama disebutkan ya, idza khasha'a Jabbarul Ardi rahima Jabbaru as-sama. Maka kalau seandainya ya penguasa bumi itu sudah takut sama Allah, maka penguasa langit akan memberikan rahmatnya kepada penduduk langit. Ya, itulah yang dikisahkan oleh seorang pemimpin. Ketika apa? Ada seorang pemimpin di satu tempat yang dimana apa? Air hujan tidak turun-turun. Ya, kemudian pemimpin tersebut mengajak untuk melakukan sholat istisqa. Ketika hendak melakukan sholat istisqa, ya qadhinya atau wakilnya dari pemimpin tersebut manggil, tolong menyuruh ajudannya, tolong panggil pemimpinnya, khalifahnya, tolong dipanggil, kita mau melakukan sholat istisqa. Kemudian kata ajudan, wahai qadhi, ya pemimpin kita itu sedang sujud, nangis sama Allah, minta agar diturunkan hujan. Kata qadhi apa? Tolong seluruh warga diberi kabar, semuanya menyiapkan menyambut akan datang hujan. Padahal yang baru sujud siapa? Pemimpinnya. Kemudian dari qadhi tadi mengatakan apa? Idza khasha'a Jabbarul Ardi rahima Jabbarus sama. Kalau seandainya pemimpin bumi itu sudah takut sama Allah Subhanahu wa taala, penguasa bumi itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan diturunkan rahmat, ya. Maka penguasa langit akan menurunkan rahmatnya kepada siapa? Kepada makhluk yang ada di bumi. Sudah, kalau pemimpinnya takut sama Allah, mesti negerinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu Bapak Ibu, ya. Udah waktu Isya ini. Oh, nggih, monggo. Nggih. Safar. Oh, nggih. Misalkan saya ke Solo ya, Ustaz. Dari sini itu jam 8 pagi sampai Solo asar. Biasanya terus pulangnya sama asar itu karena ya. Tapi kok saya baru dengar katanya waktu di travel kalau sudah jam antara zuhur itu Pak ada sholat pembaruan
penghormatan waktu itu apa ada memang dalilnya? Oh, sholat penghormatan waktu. Sholat penghormatan waktu itu dikerjakan kalau seandainya kita memang tidak syarat-syarat sholat tidak kita dapati. Contoh, kalau contohnya kayak ibu tadi tidak ada sholat penghormatan waktu. Ya, kalau contoh kayak ibu tadi, ya kan ibu kan masih bisa melakukan sholat. Nah, itu tidak ada penghormatan waktu. Contoh sholat penghormatan waktu itu bagaimana? Contoh, misalkan ada orang mau sholat, tidak ada air, tidak ada tanah. Tidak ada air, tidak ada tanah. Sedangkan kita kalau sholat itu kan diperintahkan untuk wudhu dulu. Kalau tidak ada wudhu kita tayamum. Nah ini tidak ada tanah, tidak ada air. Tapi ya itu kalau tidak ada tanah, tidak ada air. Tetap sholat tidak Ustaz? Tetap sholat. Tapi sholatnya hanya sebatas untuk menghargai waktu sholat. Nanti sholatnya diulang lagi setelah ada air dan ada itu. Ya. Bukan ini kalau bukan di tempat. Tadi ceritanya kalau seandainya dia sholat tapi tidak ada air, tidak ada tanah, ya, tidak air dan tidak ada tanah. Kalau contoh yang safar bagaimana Ustadz? Contoh naik pesawat, boleh enggak orang sholat kakinya enggak napak di tanah? Enggak napak di ini kan napak nih. Kalau kita napak, boleh enggak sholat kita enggak napak di tanah? Enggak boleh. Ya, apalagi sholat wajib ya, sholat wajib. Kalau sholat sunnah kapan saja keadaannya boleh memang. Ya, tapi kalau sholat wajib kan tidak boleh, harus napak di tanah. Terus bagaimana kalau lagi di perjalanan di pesawat itu? Sudah, kalau datang waktu sholat zuhur, sholat saja. Tapi sholatnya untuk menghargai waktu sholat. Datang waktu sholat kita nggak ngapa-ngapain, ya mending sholat. Kan gitu ibaratnya. Ya, ya ada, ya dalilnya ada. Para sahabat juga melakukan itu ya. Jadi ini tetap ada, ya, tetap ada lah. Nanti baru setelah sampai di sana, baru sholatnya diulang. Gitu. Jadi untuk menghargai waktu sholat ibaratnya enggak, ya, memang ini jarang di ini ya, karena gini Ibu. Jadi kita hari ini di satu keadaan yang dimana jarang sekali orang membahas masalah fikih. Kalau dulu kan hal-hal seperti ini kan sudah biasa. Karena dulu para kiai itu kalau pengajian yang ngaji fikih gitu loh. Kalau hari ini kan rata-rata ngaji ngurusi hati, gitu. Jadi banyaknya kan hari ini para dai. Itu adapun para dai yang untuk ngurusi ngaji fikih, ngaji hukum syariat, itu kan jarang. Makanya kadang-kadang di masyarakat juga hal baru. Apa itu sholat, menghargai waktu sholat, ya kayak gitu. Itu kan aneh, tapi kan memang ada, gitu. Memang ada. Begitu apa Ibu nggih? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.